Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, dan nikmat waktu sehingga kita bisa bertolabul ilmi sekaligus bersilaturahmi dengan teman-teman Agatis. Baiklah, teman-teman Filah Agatis yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kajian tafsir Tazkiyatun Nafs. Kemarin kita sudah membahas obat hati yang ketiga, keempat, dan kelima. Kalau catatan saya, yang ketiga adalah banyak membaca Al-Quran, Ustaz. Kemudian yang keempat adalah berbanyak zikir, dan yang kelima adalah berbanyak istighfar. Moga-moga nggak salah catatan saya, Ustaz. Ya, oke, baiklah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustaz. Makasih, Ustaz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Kita hari ini sampai pada bagian yang ke-6, ya. Pada bagian yang ke-6, bagaimana cara membersihkan hati. Ini penting sekali, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia, ya. Berbuat baik kepada sesama manusia. Ini hal yang sangat penting. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran begini. Duribat alaihimud dhillah innama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nasi. Jadi kata Allah, kalian akan ditimpa, kata Allah, kehinaan. Dimanapun kalian berada, kalian akan hina. Saya ulangi, kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Kecuali orang yang tidak hina itu, orang yang menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungan sosialnya. Jadi, kata Allah, kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah dan orang yang menjaga hubungan sesama manusia. Itulah yang akan tidak terhina. Jadi, kalau kita mau jadi orang mulia, tidak hina, mari kita jaga hubungan kita dengan Allah yang kemudian diwujudkan dalam konteks ibadah, ya, dalam konteks ibadah, salat, puasa, dan seterusnya. Dan kemudian kalau juga kita tidak mau hina, mari kita jaga hubungan sosial, ya, hubungan sosial yang ditandai dengan berbuat baik kepada sesama. Ini dulu kita pahami bahwa kalau kita tidak mau rugi,
kita tempatkan diri kita sebagai makhluk di hadapan Allah yang punya kewajiban ritual, ibadah, dan kita bagian dari makhluk sosial yang punya kewajiban sosial, gitu ya. Jadi Islam itu sebenarnya mengajarkan sesuatu yang balance. Bagaimana sebagai seorang hamba kepada Allah dan bagaimana sebagai manusia bagian dari makhluk sosial. Nah, salah satu kata ulama untuk membersihkan hati itu berbuat baik kepada sesama manusia. Ada satu hadis yang sangat masyhur, ya, hadis yang sangat masyhur, hampir semua orang menghafalnya. Pasti teman-teman juga hafal ya hadis ini. Kata Rasul begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang paling bermanfaat buat orang lain, buat manusia yang lain. Saya ulangi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi kalau demikian, apa yang mesti kita lakukan? Dan apa yang harus menjadi mindset bagi kita sebagai seorang muslim? Yaitu memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan kita tidak usah berpikir manfaat apa yang saya dapatkan dari orang tersebut. Saya ulangi, harus menjadi mindset dan perilaku kita memberi manfaat kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan kita tidak usah peduli apakah orang itu bermanfaat, memberi manfaat atau tidak kepada kita. Karena pahala tidak akan pernah salah alamat. Nah, ini penting prinsip ini untuk dipahami. Sehingga pikiran kita dalam hidup ini hanya satu, bagaimana saya bisa menebar manfaat, memberi manfaat. Tanpa harus berpikir apakah orang itu memberi manfaat atau tidak kepada kita. Ini pandangan dalam Islam itu seperti itu. Ya. Yang penting kita ayo berbuat baik aja sebanyak-banyaknya kepada siapapun. Nah, kemudian kalau di grid, nah, jadi agak spesifik nih ya. Kalau di grid, maka ditingkatkan, dibikin sebuah kelas, maka yang pertama adalah berbuat baik itu kepada orang tua. Ya. Berbuat baik itu adalah kepada orang tua. Itu yang pertama. Ya, sebagaimana Allah banyak menjelaskan dalam Quran, mendudukkan orang tua itu di bawahnya Allah. Ya. Salah satunya misalnya buka surat An-Nisa surat keempat ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini kalau diberikan kelas gitu ya, kepada siapa kita harus berbuat baik gitu ya. Kalau misalnya diberikan tingkatan-tingkatan gitu ya, maka kita akan menemukan dalam ayat ini, yaitu coba kita lihat, wa'budullah, sembahlah Allah. Ini kewajiban ritual yang tadi Anda sampaikan. Kemudian wala tusyriku bihi syai'an, jangan pernah kau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Saya pernah bahas ini, bahayanya mempersekutukan Allah. Kemudian dijelaskan wabil walidaini ihsana. Satu, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik itu yang pertama adalah gridnya orang tua. Wabidil kurba, ya, wabidil kurba, dan karib kerabat yang dekat, ya, karib kerabat yang dekat. Kemudian wal yatama, anak-anak miskin. Kemudian siapa lagi? Orang anak yatim. Wal masakin, dan anak-anak miskin, orang miskin. Wal jaridil kurba wal jaril junub, tetangga dekat dan tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, teman sejawat. Wabnis sabil, dan ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Nah, jadi kalau diurut, berbuat baik yang pertama itu adalah orang tua. Karena orang tua itu adalah di bawah Allah gitu ya.
Makanya sampai dikatakan ridhonya orang tua ada pada ridho Allah, murkanya orang tua ada pada murkanya Allah, pintunya surga ada pada orang tua juga. Pintunya surga ada pada orang tua juga. Gitu. Ya, ini penting untuk dipahami nih. Jadi bahwa jangan sampai kita ini berbuat baik kepada orang, tapi kemudian kita abai sama orang tua. Ini kekeliruan. Kekeliruan yang sangat fatal. Karena bagaimanapun orang tua itu di bawahnya Allah. Ya. Seperti apapun kondisi orang tua itu. Seperti apapun perilaku orang tua itu. Tetaplah dia adalah di bawah Allah. Ada satu hadis misalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu babaini yakni minal jannah wa in kana wahidun fawahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda an kila qala wa idzalam." Ya, coba renungkan baik-baik. Jadi, kata tidaklah seorang anak, ya, tidaklah seorang anak yang beragama Islam. Saya ulangi, tidaklah seorang anak yang beragama Islam Saya ulangi, tidaklah seorang anak yang beragama Islam mempunyai dua orang tua yang kedua-duanya Islam. Punya ibu, punya ayah, Muslim. Kemudian dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan hanya berharap pahala dari Allah. Berbuat baik yang harapannya hanya mendapat pahala dari Allah. Apa hadiah yang Allah berikan? Kecuali Allah akan bukakan untuknya dua pintu surga. Dua pintu surga. Wa in kana wahid. Kalau ternyata dia cuma punya satu orang tua, karena satu sudah tiada, lalu dia berbuat baik kepada orang tua itu, fawahid, maka satu pintu surga dibuka. Lalu kemudian, wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yardu'an. Jika keduanya tidak ridho atau salah satunya tidak ridho, maka Allah tak akan pernah ridho sampai orang tua itu ridho. Sampai orang tua itu ridho. Kemudian sahabat tanya, "Kila," kata sahabat, "wa in dhalam." Bagaimana kalau orang tua kita zalim ya Rasulullah dalam persoalan dunia? Qala, Nabi mengatakan, "Wa in dhalam." Sekalipun kedua orang tuamu zalim, dia adalah tetap ridhonya Allah, dia tetap adalah murkanya Allah, dan dia tetap adalah pintu surganya Allah. Ini penting untuk dipahami. Ya. Jadi, sekalipun orang tuamu zalim, dia adalah tetap pintu surganya Allah, dia tetap ridhonya Allah, dan dia tetap adalah murkanya Allah. Sebab apa? Kedoliman orang tua itu bukan menjadi urusan kita, tapi urusan beliau dengan Allah. Saya ulangi, kedoliman orang tua kita bukan urusan kita, tapi urusan beliau dengan Allah. Yang menjadi urusan kita adalah berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, jika kalian ingin man barra walidai, siapa orang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini tolong dicatat baik-baik. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, tuba, dia akan mendapatkan keberuntungan. Saya ulangi, man barra walidai, siapa orang berbakti kepada orang tuanya, tuba, dia akan mendapatkan keberuntungan. Dan keberuntungannya itu makna bisa surga, kemudian bisa keberuntungan di dunia. Yang kedua, apa yang dia akan dapatkan? Zadallah fi umrihi. Yang kedua, Allah akan menambahkan umur untuknya. Ya, jadi orang yang berbakti kepada orang tua, satu akan mendapatkan keberuntungan,
Yang kedua, Allah akan nambahkan umur baginya. Ulama berbeda pendapat soal penambahan umur. Yang pertama, ada ulama mengatakan secara literal, yaitu umur itu ditambah secara kuantiti. Tapi ada juga ulama yang memahami bukan kuantiti yang ditambah, tapi yang ditambah adalah quality. Umur dia berkualitas dengan kuantitas yang sama, tapi punya kualitas berbeda. Ini kata ulama. Kemudian saya ingin jelaskan. Yang kedua, kenapa kita mesti berbuat baik kepada orang tua? Ternyata tidak ada satu ibadah pun di muka bumi ini. Ya. Saya ulangi, tidak ada satu ibadah pun di muka bumi ini yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah melebihi bakti kepada orang tua. Saya ulangi, tidak ada satu ibadah pun di muka bumi ini yang lebih membawa seorang hamba dekat kepada Allah melebihi bakti kepada orang tua. Dituturkan oleh sahabat Atha bin Abi Rabah. Nah, sahabat Atha bin Abi Rabah, beliau dituturkan oleh mendengar dialog sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Atha bin Abi Rabah, beliau menuturkan, ja'a rajulun, datang pernah seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas. Lalu laki-laki ini berkata kepada Ibnu Abbas, khatabtu imra'atan. Wahai Ibnu Abbas, aku pernah melamar seorang wanita. Kata laki-laki kepada Ibnu Abbas, seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Abbas, dia tanya, aku pernah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani. Lalu kemudian wanita itu menolak lamaranku. Dia menolak lamaranku. Wa khatabaha ghairi. Dan ternyata dia dilamar oleh laki-laki lain. Fa'ahabbat an tankihahu. Dia menerima lamaran laki-laki itu. Dan dia hendak menikahnya. Faghirtu alaiha. Kata laki-laki itu kepada Ibnu Abbas, saya marah betul kepada perempuan itu. Saya marah, saya cemburu. Maka saya melakukan kekhilafan. Faqataltuha. Saya bunuh itu wanita. Saya bunuh itu wanita. Bayangkan, saya bunuh itu wanita. Lalu kemudian, setelah itu saya sadar. Lalu kemudian saya bilang kepada Ibnu Abbas, fahalli min taubah. Wahai Ibnu Abbas, aku telah membunuh seorang wanita. Apakah masih ada maaf untuk? Qala, Ibnu Abbas malah bertanya, ummuka hayyatun. Wahai saudaraku, apakah ibumu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, qala la, tidak, ibuku sudah tiada. Oh, karena demikian, ibumu sudah tiada, tuba ilallah azza wa jalla. Bertaubatlah engkau kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya taubat. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Maka mendekatlah engkau kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Karena engkau telah membunuh seorang wanita, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, dekatkan dirimu kepada Allah sekemampuanmu. Lalu sahabat Atha bin Abi Rabah yang mendengar cerita sahabat laki-laki dengan Ibnu Abbas ini, dia katakan, fadhahabtu wa sa'altu Ibnu Abbas. Saya dekati Ibnu Abbas, saya tanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai Ibnu Abbas, laki-laki tadi tanya, dia bisa taubat atau tidak karena dia telah membunuh seseorang. Kenapa malah kau balik tanya, ibunya masih hidup atau tidak? Qala, Ibnu Abbas menjawab, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Demi Allah, kata beliau, aku tidak pernah mengetahui satu amalan yang membuat seorang hamba lebih dekat kepada Allah melebihi bakti kepada orang tua. Inilah keagungannya. Maka kenapa cara membersihkannya yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Dan kalau di grid tadi, berbuat baik manusia itu yang pertama adalah orang tua. Kenapa? Satu, ridho Allah ada padanya. Hadis tadi saya bacakan, murka Allah ada padanya. Pintu surga ada padanya. Lalu kemudian
ibadah terbaik untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah adalah bakti kepadanya. Dan yang membuat orang kemudian beruntung dan umurnya berkah atau ditambah adalah bakti kepadanya. Semua berkumpul kebaikan padanya. Semua berkumpul kebaikan kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, tidak ada satu amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang di muka bumi ini yang bisa membalas budi baik orang tua kita. Tidak ada. Karena itulah jangan pernah merasa kita sudah bisa membalasnya. Karena itu tidak ada. Ada satu riwayat. Riwayat ini masyhur, ya. Bin Abi Burdah, Ibni Abi Burdah. Beliau pernah mengatakan, "Kana Abi yuhaddits," kata Abi Burdah, saya mendengar ayahku bercerita. Ayahnya ini adalah sahabat. Apa kata beliau? Annahu syahida ibna Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil baiti hamala ummahu wara'a dhahri. Satu waktu ayahku bercerita, beliau menyaksikan Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Umar, Abdullah, tawaf di Ka'bah bersama seorang pemuda berasal dari Yaman, namanya Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Anak muda dari Yaman. Tawaf bareng dengan Ibnu Umar, Abdullah. Nah, anak muda ini tahu ketika tawaf, hamala ummahu wara'a dhahri. Anak muda ini ketika tawaf, dia sambil menggendong ibunya di punggungnya. Dalam keterangan yang lain, beliau sudah menggendongnya dari Yaman. Digendong ibunya di bawah tawaf. Dia tidak berzikir ketika tawaf. Dia hanya membaca syair. Apa syairnya? Inni laha ba'iruha al-mudhallal. In udhirat rikabuha lam udhar. Kata beliau, aku ini adalah kendaraan buat ibuku yang siap membawa ibuku kemanapun beliau mau. Jika beliau merasa khawatir, maka saya tak pernah khawatir untuk membawa ibuku pada tujuannya. Selesai anak muda ini tawaf, dia temui Ibnu Umar, dia tanya kepada Ibnu Umar, Atarani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, aku gendong ibuku dari Yaman. Aku bawa tawaf ibuku dengan cara aku gendong. Atarani jazaituha. Apakah aku sudah bisa membalas budi baik ibu? Qala Ibnu Umar. Ibnu Umar menjawab pertanyaan laki-laki ini, Uwais Al-Qarni. Apa kata Ibnu Umar? La, tidak sama sekali. Wala bizafratin wahidah. Walau satu tarikan nafas ibumu tidak akan pernah bisa membalasnya. Begitulah kedudukan orang tua. Bahkan karena Uwais Al-Qarni ini bakti kepada ibunya. Satu waktu Rasulullah pernah memerintahkan Uthman dan Umar untuk meminta doa kepada anak muda ini yang berasal dari Yaman ini. Kenapa? Karena kelebihan dia bakti kepada orang tuanya menjadikan dia agung dan mulia sampai-sampai sahabat terkemuka yaitu Umar ibn Khattab dan Uthman ibn Affan untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Begitu agungnya. Tapi sebaliknya orang akan hancur karena kedurhakaan kepada orang tuanya. Contohnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuhu." Qalu, "Man ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, man? Kata Nabi, sungguh terhina orang itu. Sungguh terhina orang itu. Sungguh terhina orang itu. 3 kali Nabi katakan. Qalu, sahabat tanya, ya Rasulullah, man? Wahai Rasulullah, siapa orang yang Anda katakan sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina sampai 3 kali? Nabi menjawab,
adraka walidayhi indal kibar aw ahaduhuma fayadkhuluhun nar. Dia dapati orang tuanya, kedua orang tuanya, atau salah satunya dalam usia yang sudah sepuh, justru dia masuk neraka. Seorang anak yang mempunyai atau mendapati orang tuanya, keduanya atau salah satunya dalam usia lanjut. Karena itu justru dia masuk neraka. Celaka orang ini. Padahal kesempatan dia terbaik untuk mendapatkan surga itu adalah pada orang tua yang sudah usianya lanjut. Tapi justru dia masuk neraka karenanya. Mungkin dia berkata keras. Mungkin dia membiarkan orang tuanya. Nah ini ikhwani wa akhwati fillah. Jadi kalau berbuat baik yang pertama itu adalah orang tua. Ya. Sampai dikatakan celaka, hina seorang yang dia mempunyai kedua orang tua. Tapi karenanya justru dia masuk neraka. Padahal orang tua itu adalah pintu surga. Pernah satu waktu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam raki al-mimbar. Satu waktu Nabi naik ke atas mimbar. Ya, Nabi naik ke atas mimbar. Lalu Nabi mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Kila ditanya oleh sahabat, wa ma tasna' bih? Ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Gak ada orang berdoa, kenapa kau mengatakan amin? Nabi menjawab, qala li Jibril, fakultu amin. Tadi Jibril datang kepada aku, lalu Jibril berkata 3 hal, dan 3 perkataan Jibril itu saya aminkan. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah, ini penting untuk dipahami. Ya. Raghima anfu abdin au ba'udah dakhala ramadhana falam yughfar lahu faqultu amin. Nah, ini penting nih. Momentum banget nih. Ya. Celaka seorang hamba. Kata Rasul, yang malaikat Jibril berkata ini, celaka seorang hamba, kata Jibril, hina seorang hamba, kata malaikat Jibril, adalah mereka yang diberi waktu umur berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu Ramadannya pergi, sedang dosa-dosa masih melekat pada dirinya. Itu kata Jibril. Maka Nabi mengatakan amin. Nabi mengaminkan. Yang berkata Jibril pasti diterima. Saya ulangi, raghima anfu abdin au ba'uda dakhala ramadana falam yughfar lahu faqultu amin. Celaka itu seorang hamba. Yang hamba ini dipertemukan dengan bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu pergi, sedang dosa-dosa masih melekat pada dirinya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, yakin kita dapatkan ini Ramadan. Jangan sampai kita termasuk yang dikatakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah karena kita tidak menggunakan Ramadan dengan baik. Ramadan itu media penghapus dosa, tapi tidak saya jelaskan persoalan ini. Yang kedua, yang terpenting. Yang kedua yang berkaitan dengan ini. Apa yang kedua? Raghima anfu abdin au ba'udah adraka walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilhu al-jannah faqultu amin. Celaka seorang hamba, hina seorang hamba yang dia punya kedua orang tua atau satu di antaranya, tapi dia tidak menjadikan orang tuanya pintu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nabi mengatakan faqultu amin. Celaka seorang anak yang dia punya 2 orang tua atau salah satunya, tapi dia tidak menjadikan orang tua itu sebagai pintu untuk mendapatkan surganya. Padahal itulah pintu surga. Kita seringkali mencari surga kemana-mana dengan berbagai macam ibadah, berbuat baik kepada siapapun, tapi satu dia abaikan, berbuat baik kepada orang tua, padahal beliaulah pintu surga. Padahal beliaulah pintu surganya. Iyas ibni Muawiyah, seorang yang sangat alim, hafal Al-Quran, ribuan hadis, ahli ibadah, mengerti syariat.
ketika ibundanya wafat. Ketika ibundanya wafat, beliau menangis luar biasa seperti orang yang tidak ridha. Saya ulangi, beliau menangis luar biasa seperti orang yang tidak ridha ketika ibunya wafat. Dan ini membuat sahabat-sahabatnya terbingung-bingung. Mereka banyak bertanya, kenapa Iyas bin Muawiyah keadaannya demikian? Bukankah dia hafal Quran? Bukankah dia mengerti hadis? Bukankah dia hafal Quran? Bukankah dia mengerti hadis? Bukankah dia ahli ibadah? Kenapa sepertinya dia tidak ridha ketika ibunya dipanggil oleh Allah? Dan bukankah kewajiban kita adalah ridho dengan takdir-takdir yang telah Allah tentukan, termasuk diambilnya orang tua kita. Nah, itu kebingungan para sahabatnya melihat keadaan Iyas bin Muawiyah yang dia hafal Quran, ngerti hadis, taat kepada Allah, tapi seperti orang yang tidak ridho ketika ibundanya wafat. Maka salah satu dari temannya memberanikan diri untuk tanya kepadanya dengan berkata, wahai saudaraku Iyas bin Muawiyah, kenapa keadaanmu demikian? Seperti engkau tidak ridho. Iyas bin Muawiyah kemudian menjawab. Apa kata Iyas bin Muawiyah jawabannya? Kana li babani maftuhani wa uliqa ahaduhuma. Kata beliau begini, wahai saudaraku, dulu aku punya 2 pintu surga yang akan membawaku ke dalam surganya Allah. Tapi hari ini 1 pintu itu sudah tiada. Karena itulah aku kemudian menangis. Bukan aku tidak ridho orang tuaku diambil oleh Allah. Tapi aku menyesal pintu surgaku hari ini sudah tiada 1. Itulah yang membuat aku menangis. Kata Iyas bin Muawiyah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Jadi kalau dibuat kelas ya, bahwa berbuat baik yang pertama itu adalah kepada orang tua. Ya, kepada orang tua. Baru kemudian tadi Anda sampaikan ya, kepada siapa? Saudara dekat. Baru kemudian saudara dekat. Kemudian anak yatim, kemudian orang miskin, kemudian tetangga dekat, kemudian tetangga jauh, kemudian teman sejawat. Qurannya tadi ya, surat An-Nisa ayat 36. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ini salah satu cara membersihkan hati, berbuat baik ya kepada sesama manusia. Yang pertama orang tua. Ya, berbuat baik saja sebanyak-banyaknya. Enggak usah berpikir ya balasan kebaikan dari orang lain, karena itu tidak penting. Oleh sebab apa? Pahala itu tidak akan pernah sama. Pahala itu tidak akan pernah sama. Tentu kita berbuat baik dengan sekemampuan kita. Ya, kalau ada orang yang tidak baik dengan kita, ya kita juga tidak usah sibuk berpikir bagaimana membalas ketidakbaikannya. Sebab yang ada di pikiran seorang muslim hanya satu, ingin berbuat baik. Ingin berbuat baik dan tidak usah peduli apakah orang itu mau baik atau tidak. Ya, dan ini butuh kesabaran memang. Kalau kita tidak sabar, ya kita akan selalu membalas ketidakbaikan orang dengan ketidakbaikan yang sama. Tapi bagaimana kita diajarkan, ayo membalas kebaikan dengan kebaikan. Membalas ketidakbaikan dengan kebaikan maksud saya. Seperti Allah gambarkan dalam Quran surat ke-41 ayat 34-35. ولا تستوي الحسنات ولا السيئات ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حد عظيم.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Kata Allah, tidak sama loh kebaikan dan keburukan itu. Tidak sama. Maka karena itu, balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Kalau kita keburukan, kita membalas dengan keburukan, sesungguhnya kita tidak pernah bisa membedakan diri kita dengannya. Ya. Perbedaan di Islam itu adalah merespon buruk dengan kebaikan. Balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Sampai Allah bilang, sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya, seolah-olah telah menjadi teman dekat. Jadi Islam mengajarkan kita bersikap dan bertutur kepada orang yang membenci dan memusuhi kita, seolah-olah kita berkata, bertutur, berbuat kepada teman dekat kita. Tapi Allah bilang, semua itu tidak mungkin dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Apa itu? Orang yang memahami Islam, yang bertakwa kepada Allah. Karena itu tidak mungkin melekat. Ya, kecuali pada mereka yang sabar dan mereka yang diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayo kita berbuat yang baik-baik aja lah. Gitu ya. Nggak usah sibuk dengan yang tidak baik. Orang tidak baik tidak apa-apa. Tapi saya tidak punya waktu untuk berpikir ketidakbaikan orang. Saya hanya mau berpikir tentang kebaikan-kebaikan saja. Buka lagi Quran surat 25 ayat 63. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Apa kata Allah? Ya, adapun hamba Allah yang Maha Penyayang itu, siapa yang dianggap hamba oleh Allah? Satu, orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Sombong itu tidak dianggap hamba oleh Allah. Yang kedua adalah, nih penting ini, orang-orang jahil apabila orang-orang jahil menyapa mereka. Apa ini maksud itu? Mencaci, memaki, menghina. Justru mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Doakan dia. Respon keburukan itu dengan kebaikan. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Nah, keren kan? Jadi membersihkan hati, salah satunya adalah berbuat baik. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu cara membersihkan hati. Kalau kita sudah mulai ada kesel, dendam kepada orang itu, doakan dia. Kalau perlu berbuat baik, kirimlah dia sesuatu yang baik. Maka hati kita akan bersih nanti. Tapi jika kita sibuk atas kejahatan orang, maka akan mengotori hati kita dan tambah kotor. Dan tahukah sahabat, orang paling lelah dalam hidup itu siapa? Orang yang punya sifat iri dan pendendam. Saya ulangi, orang paling lelah dalam hidup ini adalah mereka orang yang iri, hasad, dan orang pendendam. Itulah orang yang paling lelah dalam hidup ini. Ya. Masa kita tahu itu adalah hidup yang lelah, melelahkan, capek. Lalu kita mau hidup seperti itu. Kan kerugian yang sangat luar biasa. Ya, maka cara membersihkan itu adalah berbuat baik kepada sesama. Ya, berbuat baik kepada sesama jika kita kelaskan yang pertama adalah orang tua. Bagi istri, yang kedua adalah suami. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi berpikir saja manfaat apa yang saya bisa berikan. Kalau dalam hadis itu Rasulullah SAW pernah mengatakan begini. Ini pernah saya bahas ya, kalau tidak salah. Kata Rasul, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihi nar. Ya. Ada kata Rasulullah, maukah kalian ku beritahu orang yang tak boleh masuk neraka dan neraka tidak boleh menyentuhnya?
Bayangkan, orang ini sampai neraka diharamkan menyentuh orang tersebut ini. Dan orang ini tak boleh masuk neraka, kata Allah. Kata Rasul. Yang keempat-empatnya ini adalah bentuk kepedulian sosial semua. Ternyata. Siapa itu? Yang pertama adalah tahrumu ala kulli qarib. Neraka itu tidak boleh menyentuh orang yang supel, mudah bergaul, santun, sopan, tidak sombong, kehadirannya ditunggu, ya, keberadaannya sangat dinantikan. Nah, orang semacam ini tidak boleh masuk neraka, kata Rasul. Orang yang mudah bergaul, senyum, tidak merasa benar terus, tidak merasa hebat, gitu ya. Supel dia, keberadaannya selalu dinantikan, kehadirannya selalu dirindukan. Bukan seperti orang yang keberadaannya disesali, kehadirannya tidak pernah dinantikan. Ya. Yang kedua siapa? Ya, hayyin. Hayyin itu orang yang rendah hati. Itu neraka nggak boleh menyentuh. Tapi sebaliknya orang sombong, justru dia tidak bisa mendapatkan surga. Yang ketiga siapa? Layyin. Orang yang lembut. Semua berkenaan dengan sosial. Ya. Orang yang lembut. Tutur katanya, sikapnya. Ya. Yang keempat siapa? Sahlin. Apa sahlin? Orang yang mudah membantu orang. Orang yang dermawan. Mudah membantu orang. Nah, ini semua berkenaan dengan apa itu? Berkenaan dengan sosial. Maka kenapa salah satu membersihkan itu dengan apa tadi? Dengan berbuat baik ya kepada sesama. Ya kalau itu semua nggak bisa kita lakuin, kita nggak bisa berbuat baik kepada orang, ya udah deh, ada yang paling ringan lah misalnya ya. Kan kata Rasulullah SAW itu ketika ada seorang sahabat tanya begini, kultu aku tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdal. Amalan paling keren itu apa sih ya Rasulullah? Yang paling utama itu apa sih ya Rasulullah? Qala Nabi menjawab, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Setelah itu apa? Al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Qultu, aku tanya lagi, ayyur riqab afdal? Ya Rasulullah, kalau saya punya uang, mau memerdekakan budak yang seperti apa yang paling baik? Aku merdekakan. Kata Nabi, anfusaha inda ahliha. Yang paling disayangi oleh tuannya. Karena rajin dia bekerja. Itulah yang paling utama. Kau merdekakan. Wa aktsaruha samanan, dan yang paling mahal harganya. Itulah terbaik. Kau bebaskan. Qultu, aku bilang, fa illam af'al. Kalau saya nggak mampu ya Rasulullah, nggak punya uang saya nggak cukup untuk memerdekakan budak, nggak cukup. Maka kata Nabi, tu'inu sani'an. Tu'inu sani'an. Bantu orang-orang yang miskin. Bantu orang-orang miskin. Au tasna'ul akhrab. Atau bantu orang yang nggak bisa bekerja. Dia nggak miskin, tapi dia nggak bisa bekerja. Nah, bantulah. Ya, jadi kata Nabi, kalau kau nggak punya uang untuk merdekakan budak, maka bantu orang yang miskin. Atau orang yang tidak punya pekerjaan. Tidak mampu bekerja. Qultu ya Rasulullah. Dia orang ini tanya lagi, ya Rasulullah. Ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kalau saya ternyata nggak bisa semua yang tadi itu. Ya, nggak bisa saya. Maka kata Rasulullah SAW, nih keren nih. Takuffu syarraka 'anil nas, kau cegah dirimu berbuat jelek kepada orang, fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Sesungguhnya itu adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Keren nih. Insyaallah. Jadi kita bengong-bengong di rumah diam-diam gitu ya, pahala tuh. Itu sama dengan sedekah tuh. Yang penting kita nggak berbuat jelek aja sama orang. Bengong di rumah diam-diam ya. Asal bengongnya jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti masuk rumah sakit ya. Ya kita diam-diam aja di rumah. Nggak berbuat jelek sama orang lain. Itu kita sudah bersedekah atas diri kita sendiri. Sedekah dari kita untuk kita sendiri. Masya Allah ya. Nah, jadi teman-teman ya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang kelima itu untuk membersihkan hati adalah dengan apa tadi? Berbuat baik kepada sesama manusia, ya. Berbuat baik kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah
mereka yang paling bermanfaat buat orang lain. Yuk jadilah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalau begitu, berbuatlah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan kita tidak usah peduli apakah mereka mau baik atau tidak sama kita. Karena Allah tak akan pernah salah alamat memberi pahala buat kita. Nah, jika di kelas, maka berbuat baik yang pertama adalah orang tua. Kenapa? Alasannya saya tadi sudah sampaikan secara singkat. Ya, kemudian kepada suami, wahai ibu, ya, kepada suami, dan baru kemudian yang lain. Kepada suami itu penting. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW hadis ya dalam kitab Al-Wajiz, "Allau kanat ma haqqu zawj ala zawjat." Jadi hak seorang suami dari istrinya. Ya, hak seorang suami dari istrinya. Allau kanat bihi qurhatun falahasatha ma addati haqqah. Andaikan suami itu luka bernanah, luka yang lukanya menimbulkan nanah, lalu dibersihkan oleh istri dengan cara dijilat, maka tak cukuplah istri itu telah memenuhi hak suaminya. Tapi ini andai loh ya. Artinya begitu pentingnya taat kepada suami, berbuat baik kepada suami. Makanya kenapa Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha," jika wanita sudah salat 5 waktu, ya, wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, dia tidak permalukan dirinya, ya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti, maka katakanlah kepada istri yang semacam itu, apa katanya? Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun engkau mau. Ya. Nabi juga pernah mengatakan, khairun nisa, sebaik-baik wanita itu, mata surruka idza absartah, yang menyenangkan jika engkau memandangnya. Dan yang kedua, yang taat jika engkau memerintahkannya. Masya Allah. Ya, itulah wanita terbaik. Ya, dan menjaga diri saat suaminya tidak ada. Nah, begitu juga kemudian siapa? Suami kepada istri. Bagaimana suami kepada istri? Ini singkat-singkat saja ya, bahwa kitanya harus berbuat baik gitu ya. Kata Rasulullah SAW ketika Muawiyah ibn Haidah bertanya kepada Rasulullah, "Ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Ya Rasulullah, apa yang menjadi hak istri kami dari kami ya Rasulullah? Ya, kata Nabi apa? Antutaimaha idza ta'imta, beri makan istrimu seperti yang kau makan. Beri makan istrimu. Jadi artinya apa? Artinya suami itu berkewajiban menafkahi lahir. Ya. Yang kedua apa? Wa taksuha idza tasayt, berikan pakaian. Nah, ini namanya kewajiban suami dalam lahiriah, ya, dhahiriah, yaitu memberi makan, lalu kemudian memberi pakaian. Lalu kemudian ada kewajiban yang lain. Ya, apa itu? Wala tuqabbih. Jangan pernah kau jelekkan istrimu. Kemudian apa lagi? Wala tadribil wajh. Jangan pernah kau pukul wajah. Kemudian apa lagi? Wala tahjur illa fil bait. Dan engkau tidak memisahkan istri kecuali di rumah. Maksudnya jangan pernah berkata begini suami istri kalau ada masalah. Ya udah kita pisah dulu lah. Kamu ke rumah ibumu, aku ke begini. Tidak boleh, tidak boleh. Ya, jadi urusan bahkan cerai saja kalau talak satu kalau bisa di dalam dulu sehingga nanti bisa mau kembali begitu. Nah, itulah ajaran Islam. Ya. Jadi kembali saudara-saudaraku, yuk bersihkan hati kita dengan berbuat baik kepada sesama. Ya, berbuat baik kepada manusia. Karena perbuatan baik kepada manusia itulah akan membersihkan hati kita. Akan membersihkan hati kita. Sekali lagi saya sampaikan kata Rasulullah SAW, duribat alaihimud dillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian akan ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, memenuhi kewajiban ibadahnya, dan orang yang menjaga hubungan kepada sesama manusia, yang menjaga hubungan sosialnya. Nah, ini teman-teman sekalian
cara membersihkan hati nomor ke-5. 6 ya, nomor 6. Kemudian selanjutnya, nomor yang ke-7. Ya, nomor yang ke-7. Jika kita ingin membersihkan hati kita, maka kita selalu bertaubat kepada Allah. Ya, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman selalu bertaubat kepada Allah setiap hari. Ya. Nabi saja bertaubat itu 100 kali. 100 kali tiap hari. Para nabi tak punya dosa, nabi tak punya keliru, nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, ya, wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kalian kepadanya. Fa inni atubu ilaihi fil yawm aktsar, fa inni atubu ilaihi mi'a marrah. Bertaubatlah kalian semua manusia, beristighfarlah kalian semua manusia kepada Allah, karena sesungguhnya aku ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari mi'a marrah, 100 kali. Ya. Nah, orang bertaubat itu karena orang sadar salah. Nah, yang repot tuh begini, Pak. Ada orang melakukan kesalahan. Dia tahu itu salah, maka orang seperti ini akan mudah datang kepada Allah. Dan kesempatannya sangat terbuka. Ada orang salah, sadar dia bersalah, ya, maka bagi orang seperti ini kemungkinan taubatnya itu sangat besar. Gitu ya. Nah, yang repot itu ada orang berbuat salah tidak pernah merasa salah, apalagi merasa apa yang dilakukan benar. Nah, ini orang yang sulit untuk bisa bertaubat. Orang yang sulit untuk bisa bertaubat. Kenapa? Dia berbuat salah, sudahlah tidak sadar dan tahu kalau itu salah, bahkan menganggapnya sebuah kebenaran. Orang semacam ini nggak mungkin datang kepada Allah untuk taubat. Ya. Yang penting menyadari dulu gitu ya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, bagaimana taubat itu? Istighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya ulangi, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, ya, terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkau ya Allah maha penerima taubat dan maha pengampun. Bisa dicatatin. Ya, karena ini adalah redaksi hadis, ya, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Majah, dan dari Abdullah bin Umar, ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku ya Allah, wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau antat tawwabur rahim, maha penerima taubat dan maha pengampun. Nah, ini salah satu cara membersihkan hati. Banyak taubat kepada Allah, ya, tiap hari, karena tiap hari juga kita berdosa. Ya, bagaimana kita tiap hari berdosa, umurnya berkurang, taubatnya tidak? Nah, itu nanti jadi repot. Ya. Kata ulama, ya, wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dan bizaidun kaifahtimali. Umur kita ini makin hari makin berkurang, sedang dosa kita makin hari makin bertambah. Wa kaifahtimali, bagaimana kelak kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Umur kita makin hari makin berkurang, dosa kita makin hari makin bertambah, lalu gimana cara kita nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Maka karena itu jangan pernah menundanya. Buka Quran surat 3 ayat 133 dan 135. Surat 3 ayat 133 dan 135. Halo, Pak Sigit? Langsung dibacain, Ustadz. Ya, langsung dibacain aja. Ya. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ayat 135-nya. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, apa kata Allah? Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan apabila kamu melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirimu sendiri, cepat ingat Allah. Ya, dan cepat mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan tidak mengulangi kembali atau tidak meneruskan ya ala ma fa'alu, apa yang telah mereka lakukan, wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Tapi kalau ternyata kita nggak ada niatan untuk meneruskan dan kita teruskan, maka dia tahu bahwa dia punya Allah yang Maha Pengampun. Datanglah terus kepada Allah. Baik, hari ini 2 ya saya sampaikan tentang cara membersihkan hati. Ya, karena tafsirnya disela dengan ini dulu ya. Mohon maaf lahir batin. Sudah jam 6:30, silakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali pencerahannya. Jadi tambahan cara mengobati hati adalah, cara menjaga hati adalah ada tambahan 2 lagi. Yang pertama kali adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian yang ke-7 adalah memperbanyak taubat. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab, tapi mungkin sebelum itu ada yang ingin saya tanyakan sedikit Ustaz, yaitu berkenaan dengan tadi disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36, salah satunya adalah birrul walidain Ustaz ya, berbaik kepada kedua orang tua. Nah, tadi juga dikatakan bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah. Kemudian ketidakridhoan orang tua adalah ketidakridhoan Allah. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau ada sesuatu yang mungkin tidak diridhoi oleh orang tua kita pada saat dia hidup dan itu belum sempat mungkin clear dengan kita Ustaz. Nah, kemudian orang tua kita meninggal. Bagaimana kita untuk bisa mendapatkan ridho yang dari Allah itu, dari orang tua yang sudah nggak ada itu Ustaz. Terima kasih. Wa ikhwati fillah yang dirahmati Allah. Tolong juga ya. Gini, taat sama orang tua, ya, taat sama orang tua, bakti sama orang tua, ya, ada juga batasannya. Kata saya dalam kaidah itu, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Jangan kau taat kepada orang tua dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jika yang diinginkan orang tua itu adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah, maksudnya kemaksiatan itu bertentangan dengan syariat Allah, maka kita tidak boleh mentaatinya. Tapi tetap harus berlaku baik. Ini jelas ya. Jangan nanti semua begitu. Sama istri juga kepada suami begitu. Istri itu wajib taat kepada suami jika tidak bertentangan dengan syariat Allah. Nah, kalau ditanya bagaimana mendapat ridho orang tua yang sudah tiada, saya ingin katakan tidak ada orang tua itu tidak ridho. Orang tua itu walaupun marah, ya, dalam batinnya dia berdoa, ya Allah, jangan jadikan marahku sampai tidak ridho kepadanya. Biasanya seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Nah, yang terpenting adalah bukan itu. Bagaimana kita tetap melakukan kebaikan. Ya, dengan harapan Allah memberi ridho kepada kita melalui kebaikan kita kepada orang tua, walaupun orang tua kita sudah tiada. Seperti seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya abarruhuma ba'da mautihima? Ya Rasulullah, masihkah tersisa kebaikan yang bisa saya lakukan untuk kedua orang tua saya? Nabi mengatakan arba'a hisal. Iya, ada 4. Yang pertama, ad-du'a lahuma, jangan pernah berhenti doakan walaupun beliau sudah tiada. Yang kedua adalah wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun kepada keduanya. Yang ketiga, wa infadu ahdima, di mana beliau punya janji, penuhi janjinya. Yang keempat adalah wa ikramu sadiqihima, muliakan teman-temannya, datangi sahabat-sahabatnya, termasuk bersedekah atas namanya. Wallahu a'lam. Itulah yang bisa kita lakukan saat orang tua kita sudah tiada, tapi kita tak pernah ingin berhenti untuk berbuat baik dan mendapatkan keridhaannya melalui ridha Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, indah sekali Ustaz, luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya. Mungkin dari teman-teman yang hadir ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk membuka mikrofonnya. Ini ada yang
Mbak Putri sudah raise hand, monggo Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustadz, saya itu perawat ibu mertua saya beberapa tahun. Kemudian saya merawat itu dalam kondisi pikun udah nggak ingat apa-apa. Jadi apa-apa itu harus agak dipaksa gitu, Ustaz. Kayak sebetulnya beliau sehat tapi pikun. Jadi badannya itu kaku, yang sekaku-kakunya. Terus jadi saya itu kalau misalnya dari tempat tidur untuk membangunkan itu, untuk duduk itu memaksa itu karena badannya kaku itu jadi kayak narik, dorong dari belakang untuk berdiri, bisa jalan tapi lupa, untuk cara duduk pun lupa. Jadi semuanya itu serba dipaksa, seperti makan itu sampai udah bubur pun, karena kalau disonde itu ditarik nggak bisa karena ditarik selalu. Jadi tetap disuapi bubur, tapi kadang-kadang lupa menelan. Jadi emang perlu kerja keras saya. Pertanyaan saya kadang-kadang gini, ketika saya memaksa beliau itu, saya takut itu saya menyakiti beliau gitu, Ustaz. Jadi sampai sekarang saya itu, beliau sudah meninggal. Jadi sampai sekarang itu saya kadang-kadang berpikir seberapa berdosanya saya pada beliau kalau beliau itu merasa saya itu menyakiti beliau gitu. Karena memang semuanya saya kerjakan sendiri, walaupun ada yang membantu saya, tapi itu saya yang karena nggak kuat kalau satu orang itu. Jadi semua itu saya yang lakukan. Jadi saya kayak, mungkin orang lain nggak tahu, tapi saya jadi kayak gimana ya Ustadz, ada rasa bersalah yang saya takut ibu mertua saya itu tidak marah ketika saya melakukan itu. Sudah bisa ditarik, beliau meninggal, sampai meninggal pun dalam pelukan saya. Itu dah, itu Ustaz. Ya. Saya pikir pertanyaan sudah dipahami oleh Pak Ustadz. Silakan Ustaz. Ya. Dirahmati oleh Allah. Yang pertama, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulha wa wasi' mudkhalaha wa ghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkih minal khataaya kama naqabu thawbul abyad minad dannas. Ya Allah, ampuni dosa-dosa beliau, kehilaf dan salah beliau, dan seterusnya doa kepada Allah. Kemudian Ibu, gini, kita melakukan sesuatu ya di dunia ini, ya, untuk siapapun, kadang-kadang kebaikan itu, untuk melakukan sebuah kebaikan dan perbaikan melalui satu proses yang kadang proses itu tidak menyenangkan, gitu ya. Maka dalam perkara seperti itu tidak ada masalah. Contoh misalnya ya, saya ke Seliu saya harus diperbaiki, ya. Maka kadang-kadang melalui proses yang cukup tidak enak, itu sakit gitu ya. Tapi itu yang harus dilakukan, karena itu untuk kebaikan. Maka dalam perkara seperti itu menjadi tidak ada persoalan. Nah, kita ingin orang tua kita itu duduk agar tidak terus tidur terus, karena tidur terus nanti di sini juga bisa luka ya. Maka didudukkan, dan kadang-kadang cara mendudukkan itu harus sedikit memaksa. Karena kalau ditidurkan terus, maka kita akan dolim, karena ibu kita akan terus sakit nanti seperti itu, dan bisa luka gitu. Maka kadang didudukkan. Nah, kakinya agar tidak ini, kadang-kadang dibuat jalan, dan itu agar setengah dipaksa. Dan itu juga pernah Ana lakukan untuk ayah saya yang stroke pun. Ya, kami melakukan itu ya untuk apa? Bukan karena kami marah,
justru karena kami cinta dan sayang untuk membuat beliau lebih baik. Dalam perkara seperti itu tidak ada masalah, Bu. Tidak ada masalah ya. Wallahu a'lam. Dipahami ya, Bun? Dan teruslah 4 hal tadi yang saya sampaikan lakukan walaupun orang tua kita sudah tiada, karena kebaikan akan terus terbuka. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Moga-moga Mbak Putri sudah jelas ya. Saya pikir 4 hal yang tadi disampaikan Ustaz merupakan obat untuk orang tua yang sudah meninggal, termasuk saya Ustaz. Baiklah, mungkin masih ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan. Ustadz, tanya Ustadz. Silakan. Ustadz, kalau mungkin pada waktu kita masih remaja gitu ya, masih ini belum ngerti, masih suka melawan, dalam tanda kutip melawan ke orang tua. Mungkin pernah kita berkata kasar atau berbuat yang tidak menyenangkan, sampai misalkan ibu ya, terutama misalkan ibu kita sampai marah sekali atau sampai menangis gitu. Nah, itu tapi kita baru menyesalinya kan belakangan. Nah, sekarang seandainya orang tua kita sudah meninggal, sudah wafat, apakah ada amalan yang apa istilahnya bisa dilakukan untuk menggantikan perbuatan kita yang tidak menyenangkan kepada orang tua pada waktu dulu itu gitu. Maksudnya kira-kira perbuatan apa atau amalan kita apa sih yang bisa kan kalau amalan yang kita lakukan itu mungkin lebih banyak hablum minallah ya. Tapi itu bisa menggantikan rasa sakit atau rasa kesal orang tua kita pada saat itu. Iya. Bunda, boleh saya tanya, Bun? Bunda misalnya kesal nih sama anak. Lalu anak itu kemudian setelah itu berbuat baik. Bunda jadi senyum apa tidak? Iya. Tahu enggak, Bunda, yang membuat orang tua kita tersenyum saat beliau sudah tiada? Jadilah anak soleh yang selalu ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhi murka-murka Allah, perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Maka itu membuat orang tua kita tersenyum. Paham maksudnya, Bun? Iya. Ya. Jadi, tapi untuk minta maaf kan udah nggak mungkin ya, Ustadz. Hanya dengan tidak mungkin. Buat tersenyum. Bagaimana cara membuat tersenyum beliau bahagia? Saat kita menjadi orang soleh di dunia ini. Saat kita kemudian bertakwa kepada Allah. Saat kita menjauhi larangan Allah. Menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Membuat orang tua kita tersenyum bahagia. Itu yang bisa kita lakukan. Kesolehan kita. Pahalanya mengalir terus kepada orang tua. Bukankah ini balasan? Jadilah orang soleh. Buat beliau tersenyum. Dan kesolehan kita mengalir pahalanya kepada orang tua. Semoga Allah membimbing kita semua menjadi orang-orang yang soleh, yang kemudian akan menularkan kepada anak-anak kita dan kemudian bermanfaat buat orang tua kita yang sudah tiada. Wallahu a'lam. Amin. Makasih Ustaz. Ya. Ini juga mungkin seperti kisah orang yang dinaikkan derajatnya di surga karena istighfar anak yang tiada henti itu Ustaz ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, baiklah, ini Ustadz ada pertanyaan melalui chat, agak panjang, saya bacakan aja. Terkait hadis tentang istri yang menjilat nanah di sekujur tubuh suami, tapi tetap tidak memenuhi hak suami. Apakah berarti kontribusi istri dalam rumah tangga seperti hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak-anak, mengatur rumah tangga, dan segala macam, hampir tidak ada nilainya dibandingkan hanya karena diberi makanan dan pakaian oleh suami? Tidak gitu pun. Masya Allah. Nih bahasanya bukan alau, seandainya gitu ya. Alau kanat bihi qurhatun. Seandainya seorang suami yang lukanya melualkan nanah, fala hasatha, lalu dijilat oleh istri, ma'addati haqqah, maka tak cukup ya, tak sudah dianggap cukup seorang istri telah memenuhi hak suaminya gitu ya. Tetapi kemudian dia hamil, dia menyusui, itu pahala yang justru nggak bisa diambil oleh suami. Pahala yang justru tidak bisa didapati oleh suami. Ya, itu tidak ada kaitan dengan hak dan kewajiban.
Gitu ya Bun ya, bukan itu maksudnya. Nah, nanti kapan-kapan deh kita bahas tuh hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami, kewajiban istri, gitu ya. Penting itu. Ya. Nanti kapan-kapan Kak. Oke, semoga Bu Yanti cukup jelas dengan penjelasan yang singkat ini. Baiklah Ustadz, masih ada bisa satu pertanyaan lagi Ustadz? Satu. Satu aja ya. Oke, silakan yang masih ada ingin ditanyakan, kita masih ada kesempatan satu pertanyaan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu Linda. Izin bertanya Ustadz, ini yang masalah tobat, itu apakah hanya cukup dengan baca doa Allah Rabbighfirli warham atau misalnya harus diikutin dengan sholat tobat atau apa gitu Ustadz? Misalnya kita berbuat salah gitu, kemudian kita sadar kita salah. Pas saat itu kita langsung baca doa atau ada apa ya, ibadah-ibadah lain gitu barangkali Ustadz? Taubat itu ada 5 jalannya Bun, ya disebut taubat dengan 5 jalan. Yang pertama mesti ikhlas, ikhlas. Yang kedua ya berhenti secara totalitas dari apa kesalahan yang telah kita lakukan. Yang ketiga ada penyesalan mendalam. Yang keempat bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Yang keenam mengisinya dengan amalan-amalan saleh. Ya, amalan soleh yang terbaik apa saja? Karena kata Rasulullah SAW, ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti semua perbuatan jelek itu dengan kebaikan, karena kebaikan menghapus dosa. Kebaikan apapun, Bu. Kebaikan apapun. Sedekah bisa membakar kebaikan seperti air menyiram api. Salat, kata Nabi, seperti orang yang mandi di air yang mengalir 5 kali sehari, tak mungkin tersisa kotoran. Begitulah salat itu menghapus dosa. Jadi satu, apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, berhenti totalitas. Yang ketiga, penyesalan mendalam. Yang keempat, ada tekad untuk tidak mengulangi. Yang kelima, ganti dengan amalan-amalan saleh. Maka gugur semua dosa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bun ya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, dan dengan jawaban pertanyaan ini kita selesai pada ujung acara kita. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya yang sudah disampaikan dan dibagi kepada kita semua. Terima kasih. Semoga ini menjadi amal pahala untuk Ustadz. Dan juga rasa terima kasih kami sampaikan untuk Bu Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, kemudian juga untuk Nita dan Om Yan yang sudah membacakan dan menayangkan terjemahan. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.